Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi di sini bersama kami di channel ngobrol seputar horor ya. Masih bersama narator kita Mas Ayung yang akan menemani kita semua kurang lebihnya selama 30 menit ke depan ya. Yang akan menghadirkan cerita-cerita horor yang sangat menarik. Cerita apa nih Mas Ayung? Baik, terima kasih Bang Ogan. Sebelum ke cerita, mau nyapa kawan-kawan dulu seperti biasa ya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali kita berjumpa di ngobor, ada Bang Ogan, ada saya. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang masih selalu setia mendukung channel Ngobor. Semoga sumbangsinya dalam bentuk apapun dikembalikan dengan sesuatu yang lebih baik begitu ya Bang. Ini ada cerita dari Bang Iwan atau Mas Iwan ya. Cerita ini horor Mas, horor banget. Saya pernah alami itu sekitar 3 tahun yang lalu. Awalnya saat itu ya sama sekali namanya kejadian horor, apalagi itu kan tentu membahayakan ya, membahayakan saya, membahayakan istri saya. Itu nggak enak banget. Puru-puru pengen bayangin mendingan bayangin piknik, bayangin belanja atau apa kan begitu ya Bang. Tapi emang harus terjadi, mau gimana lagi. Jadi awalnya saya sebelum menikahi istri saya, sebut saja namanya, ini Mas Iwan juga nama samaran ya, istri saya namanya Dina. Sebelum saya menikahi Dina, saya sudah berpacaran lama. Cuman memang banyak yang kami simpan, terutama kepada orang tuanya Dina. Ya kalau misalnya dari tampang, saya nggak muluk-muluk sih, tapi ya lumayan. Iya, merawat diri. Untuk Mas Iwannya emang dia tinggi, inilah ganteng lah begitu orangnya. Jadi kalau orang sekilas melihat Mas Iwan ya pasti dari kalangan orang-orang berada atau apalah begitu Bang, karena terawat begitu. Jadi mungkin itu juga yang membuat Dina mengharuskan untuk saya itu jangan pernah terbuka masalah keluarganya, jangan ngomongin masalah pekerjaan, terus keluarganya lah macam-macam, karena itu akan bisa menghalangi hubungan cinta kita, cinta saya sama Dina. Soalnya orang tuanya itu puguh banget, kolot banget, dan masih ya nggak salah sih, orang tua juga pengen memilih yang terbaik buat anaknya. Cuman memang dari saya, setelah saya teliti, saya lihat-lihat juga ya dari keluarganya itu nggak 1-2, bukan cuman keluarganya Dina, tapi orang kampung situ juga meyakini bahwa keluarganya dia itu memang orang-orang yang memang materialistik, yang kayak gitu banget loh. Bahkan beberapa kasus sampai ada bukan calon lagi, tapi calon ada yang sampai stres karena dilarang hubungan sama anaknya, keluarganya mereka. Ada juga yang sudah menikah bahkan dibikin gila kayak gitu. Ya ini bukan tantangan buat saya, tapi masa orang sampai segitunya banget. Akhirnya permintaannya si Dina untuk saya agar nggak terus terang tentang diri saya, keluarga saya yang orang biasa. Bapak saya cuman ya pegawai rendahan begitu ya. Saya juga waktu itu kerjaan cuman ada di sebagai admin, staf biasa lah begitu. Nggak punya pekerjaan yang mewah, nggak punya kendaraan yang mewah. Saya akhirnya demi cinta saya bodoh amat masalah harga diri untuk direndahkan, untuk permintaannya Dina itu supaya jangan ngomong ke orang tua, jangan terus terang, pokoknya ngomong yang enak-enak. Saya turutin sampai suatu ketika hubungan itu ya nggak pakai lamaran, langsung kita tuh nikah. Saya tuh nikah, dan di luar sama sekali saya bikin shock, bikin kaget, dan hampir sekali waktu itu saya ngelakuin hal yang nggak baik sampai mau bunuh diri saking malunya atau apa.
tiba-tiba kayak gitu saya dipanggil sama orang tuanya Dina, ada keluarga di sana, dan kamu benar senang sama anak saya, dibilang begitu sama bapaknya. Orangnya mau serem mas, tegas, serem. Iya om, jangan iya aja, kalau mau iya kamu mau nikahin anak saya, digituin. Saya cinta sama anaknya bapak, anaknya ibu, ya saya siap. Tapi itu kan perlu persiapan om. Nggak usah pakai persiapan. Penting kamu itu ngomong sama orang tua, nanti masalah pernikahan, masalah segalanya itu kami yang nanggung, dan di sini mau di tempat kamu nggak pakai gelar acara nggak apa-apa katanya. Loh kok bisa begitu? Ya bisa aja, kalau saya mau apa sih yang nggak bisa, katanya begitu. Congkak banget lah orangnya. Tapi kan saya juga mikir, saya punya keluarga, saya punya kampung, punya ya tata cara begitu ya. Tapi sekali lagi demi cintanya saya ke Dina, saya ikutin kemauannya orang tuanya, dan dibikin saya lelah sama orang-orang kampung saya. Waktu itu saya menikah, ya bahagia menikah, siapa sih ora seneng. Tapi ya disitulah saya mulai paham benar setelah masuk. Itu baru acara pernikahan, keluarga saya kayak dikesampingkan gitu. Karena ya dari penampilan, dari apa segalanya itu jauh sama mereka. Dan kebanyakan daripada orang baiknya, banyak orang yang nyinyirnya lah. Orang yang seperti itulah sama orang tua saya begitu. Cuman ya bagaimana lagi, pokoknya saya nganteng-ngantengin keluarga supaya jangan marah. Yang penting sampai akad begitu. Setelah itu mereka mau pulang mau apa, pokoknya aku kelakon atau kecapai, saya bisa menikah, bisa bersama orang yang saya cintai begitu. Nah ternyata ini yang bikin tadi dibilang saya malu dan lain-lain. Saat itu Dina itu dalam keadaan ada isi, Bang. Lu maksudnya gimana Mas Iwan ada isi? Orang Mas itu kan nggak boleh dinikahin kalau lagi kayak gitu. Nah itulah Mas. Jadi yang pertama, satu, sakitnya saya nggak pernah nyentuh Dina sampai saya itu ada hubungan itu 2 tahun mungkin ya dari zamannya kuliah. Tapi pacarannya lumrah. Kalau kayak pegang-pegang grepe-grepe lumrah, tapi saya nggak pernah ngelakuin kayak gitu. Grepe-grepe itu. Enggak pernah menganukan, tapi menganui nggak pernah. Menganuinya, tapi kok dia teranukan gitu loh. Saya jadi saya sakit hati, saya sedih, itu yang saya akhirnya pengen mengakhiri hidup, sangat malu dan lain-lain. Saya benar-benar hancur waktu itu, dan dengan kayak orang gimana sih ya, dia memang nangis. Dina nangis. Saya tahunya setelah ada seseorang jadi ikutnya bibi. Jadi Dina waktu itu ya masih seminggu menikah. Kita kumpul sama keluarga, udah ngobrol-ngobrol begitu, dia tuh duduknya agak jongkok, terus dibilangin sama bibinya, orang lagi ada isi kok duduknya begitu. Usuknya langsung teng, saya ada isi maksudnya apa? Dia dimarahin sama keluarganya, bibinya itu, kamu ngomong yang bener. Itu saya desak, akhirnya kayak mungkin Dina sendiri nggak mau menahan itu semua ya, ini dia terus terang. Dan ternyata ya itulah kenapa saya hubungan aja terus terang jadi orang susah juga nggak boleh, main nggak boleh, ini itu nggak boleh, tiba-tiba dinikahkan. Ternyata saya buat cukul, apa namanya, buat tepok kalau orang sini. Dan menyelamatkan harga dirinya orang tua di mata umum, di mata keluarga begitu. Cuman saya paham saat itu, walaupun pura-puranya sah lah dengan caranya mereka, dia belum istri saya, karena memang gak boleh orang lagi hamil dinikahin kan. Tetap saya menjalani kehidupan itu, karena sekali lagi mungkin ini saya bucin atau apa, saya udah terlanjur sayang, dan saya nggak mau lagi nyebut nama siapa, dia selingkuh sama siapa. Saya nggak bisa kayak gitu. Uslah mungkin ini takdir saya rawatin, saya temenin dia periksa macam-macam hal, tapi balasannya apa? Orang tuanya semakin ke sana, saya juga kelihatan kerjanya apa. Dia lupa kalau anaknya ditulungin. Kalau anaknya ditulungin, harga diri mereka ditulungin, perlakuan terhadap diri saya, apalagi orang tua saya ketika datang ke situ tuh nggak pantas lah, sangat nggak pantas. Akhirnya saya nyampe, memang perangainya Dina sih dari dulu yang kadang-kadang manja, kadang-kadang semaunya sendiri tuh jadi lunak, mungkin karena dia merasa salah begitu ya. Jadi saya ngomong, saya kayaknya nggak mau kalau di rumah ini lama-lama kayak
karena kamu tahu sendiri ya kan orang tua kayak apa, saya pengen di rumah ada rumah atau ngontrak sendiri begitu kan. Ya tapi kan kamu gajinya cuma segitu, nanti sabar nanti saya ngomong sama orang tua. Enggak lah, itu lemah, bikin aku tambah malu lagi kayak gitu. Tahu-tahu saya itu semua kayak settingan gitu loh mas. Jadi saya nggak paham, saya bilang gitu kan. Enggak, begini loh, saya nyari kontrakan diantarin sama istri saya. Waktu itu masih hamil sekitar yang 6 atau 6, 7 lah, hampir 7 bulan. Saya naik motor gitu nyari kontrakan, itu bener-bener nyari banget, bukan direkayasa gitu ya, tapi istri saya juga seolah-olah ikut nanya ke orang. Itu saya dapat kontrakan, memang tempatnya itu, jadi kontrakan itu banyak bang, ada di sebuah desa begitu, lalu udah rame sih desanya, cuman itu agak masuk ke gang, terus jarang orang lewat, masih banyak kebun-kebun di depan kontrakan itu jejer 1, 2, 3, 4, di belakangnya ada lagi, itu di depannya kebun lebat begitu ya. Ada buah kersem, ada macam-macam lah, masih banyak semak. Itu kontrakan sebagus itu dan murah, gak ada yang nempatin, bener-bener gak ada yang nempatin. Dan saya dapat kontrakan murah di situ, istri saya mau, yaudah saya ambil. Tahu-tahu pas saya nungguin itu ya sekitar ini singkat-singkat cerita aja, sebulan, saya tahu kalau kontrakan itu sebenarnya udah direncanakan dan dikasih sama orang tuanya. Itu milik orang tuanya. Lagi-lagi saya mendapatkan kalau saya benar-benar dikadal-kadalin terus gitu. Dipecundangi, nggak ada harga dirinya. Saya lagi-lagi mau marah, mau apa. Kalau ini benar-benar saya mau marah banget sama istri saya, tapi ngelihat posisinya udah jalan aja payah ya, saya tetap aja nggak tega. Tapi sampean jangan-jangan nanti lupa geleng-geleng, nanti nutul-nutul. Ya saya kalau nyium kening, meluk itu biasa, tapi tetap aja itu dosa mas, itu belum istri saya sebenarnya. Niatnya kalau bocah keluar, ya tetap mau nikah lagi walaupun diem-dieman begitu ya. Terus, tapi disinilah mas awalnya saya kejadian horor saya ngalamin. Kenapa di rumah tersebut kontrakan-kontrakan yang terbilang murah itu nggak ada penghuni? Ada memang, tapi kontrakan yang belakang yang justru jalannya itu susah, itu malah paling deket sama jalan gitu ya, tapi nggak ada yang nempatin. Dari semenjak pertama saya selama di situ nempatin 2 bulan nggak ada sih, sebulanan gitu ya. Tapi sejak saya pertama datang ke situ, ke kontrakan situ, ngurus-ngurus dan lain-lain, pindahan barang-barang, itu ada seharian, saya masih belum ngerasain yang macam-macam sih. Cuman ada yang janggal, istri itu Dina itu mintanya kontrakan yang paling pojok jauh dari jalan, itu rentengan 4 begitu ya, paling pojok. Di sana nanti nabrak kayak temboknya tetangga orang punya lah, tapi temboknya tinggi, malah ada ini apa beling-beling yang di atas itu bang. Di situ kok mintanya yang pojok, bukannya pinggir jalan. Saya nurut aja begitu kan. Lah habis semua itu lagi pas pertama pindahan, sehari itu bener-bener kelar sampai sore dari pagi. Berarti sebelumnya saya ke rumah itu nengok-nengok terus transaksi, dan kayak bukan punya orang tuanya, tapi memang ada orang situ yang punya seakan-akan, saking begonya saya kadal-kadalin. Terus sorenya selesai mau maghrib, sebenarnya masih ada barang-barang yang harus diambil di rumah istri kan, tapi memang keadaan udah bersih semua. Saya leyeh-leyeh lah, santai. Saya ngudut karena istri katanya nggak boleh ngudut di dalam, lagi posisi kayak gitu kan. Saya di luar ngudut. Itu pelataran paling cuman 1,20 meter lah, sekeramik 3 keramik begitu. Saya kaki di tanah, cuman pasak tanahnya padat, udah kayak urugannya split itu. Ya sedikit buat lewat motor lah. Di depannya itu praktis semak pohon kebun. Terus pohon kersen, orang Jakarta bilang kamu kayak cerinya sana. Itu dia bercabang-cabang kan banyak, dan pohonnya nggak cuma satu, itu gede-gede, mungkin udah lama begitu ya, pohon-pohon tua lah, kersen tua. Itu ada pohon-pohon pisang teman agak jauh, di bawahnya itu seperti
bekas-bekas ini loh, ada rumah tua di situ yang dibongkar. Masih ada puing-puingnya gitu. Iya, cuman saya ngelihatnya ada, tahunya itu puing bekas rumah itu di jauh sana dekat pohon bersem yang paling belakang itu kelihatan ada katrol, ada sumur. Ada katrol, ada sumur, ini bekas rumah atau apa ya? Saya akhirnya penasaran, itu mau maghrib banget. Saya itu rada maju, melangkah ke depan. Ini ada yang nonjol apa, saya korek-korek, itu ternyata bata, ukuran gede, bata kuna. Yang udah ketutupan lumut, batu-batu begitu. Ini bekas rumahku. Nah ini batanya aja gede-gede begini. Saat saya ngelihat ke arah dalam sana, sontak saya langsung merinding banget saya. Langsung kayak gitu. Rumah-rumah kayak gini, sumur itu masih fungsi apa enggak ya? Jangan-jangan masih banyak ini itunya ya. Makanya itu sih Dina lagi kayak gitu lagi perutnya gede. Saya tuh mendadak saat itu langsung cemen aja jadi laki-laki, dan memang saya nggak pernah ngelihat hantu kan. Akhirnya saya masuk karena takut, bukannya karena udah mari. Saya juga kadang-kadang bandel, nggak sholat kan. Saya masuk, saya tanyakin istri, itu kok bisa nggak ada, wong pintu itu akses itu cuma pintu depan, di belakang kan ada kontrakan lagi. Itu saya kok nggak ada, padahal saya duduk di depan pintu paling ya satu tadi ya sedikit doang. Kok istri nggak ada? Saya cari itu kamar cuman satu, yang lain ada dapur, ada ruang depan itu sekalian buat naruh motor. Saya motor masih di luar, malah saya panggil, Dek, Din, kamu di mana? Kamu di mana? Itu saya panggil nggak ada sautan apa-apa. Orang kemana? Keluarnya lewat mana? Saya bilang begitu. Apa saya tadi ngelamun? Tapi kalau dia keluar, semenjak dia itu ngakuin dia hamil bukan sama saya ya, pokoknya kejadian kayak gitu, dia itu jadi anak baik, wis nurut. Kemanapun pasti ngomong. Kenapa nggak ngomong? Di mana dia? Saya cariin, sampai ngintip-ngintip di kontrakan. Kayak orang bego, kontrakan sebelah kan itu masih dikunci semua. Saya intip-intipin. Saya ke belakang, kontrakan belakang, saya nanyain. Walau saya jatuhnya bisa malu ya, istri saya sendiri maghrib dicariin ke situ-situ, saya orang baru, belum selamatan, belum apa, nungguin rumah. Saya keluar ke jalan, tengok-tengok dekat warung, apa itu saya keluar. Dia itu masih parno, terus dia itu masih make orang tuanya itu ya kayak klinik kayak gitulah. Takut kalau lagi hamil itu nggak boleh keluar sandakala, nggak mungkin keluar. Akhirnya saya balik lagi. Saya telepon, nggak nyaut sama sekali, tapi aktif tapi nggak ada yang angkat. Tahu-taunya handphone di dalam. Saya balik lagi begitu, handphone di dalam. Saya pusing, saya mau kemana ya? Masa saya mau pulang ke rumah lagi? Itu ya jauh, malam. Terus kalau Dina itu tahu-tahu balik lagi nggak ada saya, gimana, kasihan. Saya duduk lagi pusing begini. Saya ngerokok, mandang jauh ke sana. Loh, itu siapa di tengah-tengah kebun? Ya mungkin kalau rumah tua itu kan gede ya, mungkin di ruang tengah rumah itulah bekasnya ruang tengah. Tapi itu pemandangannya udah kayak pisang, terus tanahnya agak tinggi, banyak semak-semak. Saya mendapatkan sosok di sana, rambutnya yang nggak begitu jelas begitu, cuman siapa ya? Saya langsung asumsinya udah ke sana-sana. Jangan-jangan Kunti, jangan-jangan sosok begitu. Pas saya tegesin, lu ternyata itu Dina, istri saya, Mas, itu ada di sana. Lu kok bisa-bisanya dia ada tengah-tengah rumah itu? Tengah-tengah rumah itulah, kalau di bentangannya itu dari pelataran itu dia ada di tengah. Yang saya bikin heran kan, dia itu anteng di sana. Kesananya kapan? Tadi aja saya ngeliatin gak ada siapa-siapa. Kesananya itu kapan? Dia itu di sana itu kayak lagi emang dia lagi duduk santai. Cuman nggak arahnya, nggak mukanya ngeliat saya, rada nyamping. Mukanya nyamping, hadapnya ke sana. Tapi saya pastikan itu walaupun galang, ya pohon-pohonan, terus kadang ada yang kasem itu julur-julur itu. Tetap aja mau maghrib banget itu emang istri saya. Oh ya, dia lagi hamil, kenapa ada di situ?
Lah saya mau masuk keder, katanya gitu bang. Saya mau keder Mas Ayung, lah yang gak ada aksesnya ke dalam, semak semua. Kok bisa sih saya nyampe ke sana? Saya akan panggil, Din, kau lagi apa? Kamu lagi ngapain di situ? Din, itu nggak nengok sama sekali. Soalnya itu susah payah. Akhirnya bawa kayu, ada kayu lah. Saya takutnya ada ular itu loh, ular kobra atau apa kan kadang-kadang bekas puing-puing itu banyak. Segede-gedekin dulu, bener-bener itu Mas yang tumbuhan itu apa yang kadang-kadang dilemparin di kepala itu susah nempel gitu saat dilepas. Itu di celana jeans saya itu podoting terempel di kaos itu banyak banget. Saking nembus segini sih bang. Itu di bawah itu tanah nggak kelihatan. Cemak, saya gebuk-gebukin begitu, tahu-tahu ada takut-takut ada ular. Itu benar-benar nyampe Allah Akbar maghrib. Saya itu kesusahan nyampe ke sana. Itu posisi istri lagi melengu, lagi ngelamun, duduk begini sendirian. Posisinya agak nunduk. Din, Dek, kamu lagi apa? Saya pegang, badannya itu dingin banget. Badannya itu dingin banget, cuman dia melek sih, sadar. Cuman dia bilang gini, Mas Iwan, kok aku di sini gitu. Saya nggak banyak ngomong lagi. Yuk kita keluar dari sini. Ngapain sih Mas di sini? Kok aku dibawa ke sini? Malah dia nuduh aku begitu, nuduh saya begitu. Kok aku dibawa ke sini? Yang bawa kamu siapa? Masih ribut di tengah. Yang bawa aku kan kamu, katanya saya yang bawa. Padahal saya nggak ngapa-ngapain. Saya duduk di sana kan, keterlah saya itu mau bawa keluar dari situ lewat mana lagi? Wong saya tadi aja lewat kesusahan dia hamil. Akhirnya saya itu di situ mau lewat mana ya? Totalnya apa lewat belakang ya? Lewat belakang mungkin ada yang itu lewat mungkin bagian rumah itu rada bagian belakangnya gitu. Itu rada ada bekas ubin tel itu. Ya ada tumbuhan tapi nggak setinggi kayak saya lewat tadi. Saya lewat belakang malah pas kesusahan banget akhirnya istri kan badannya nggak gede. Saya kuat buat gendong, begitu saya gendong. Mas hati-hati. Itu mari gelap-gelapan saya ngelewat. Sampingnya sumur tua, sampingnya katrol. Dan entah itu benar atau enggak, itu ada yang duduk di pinggir sumur. Ketika istri juga ngeliat, Dina juga ngeliat. Pas dia malah lebih ngeliat banget karena dia saya bopong begini kan. Mas, kayak gitu doang. Mas ada itu. Udah diem. Saya itu dengan sekuat tenaga mungkin ya berat begitu kan. Terus lemesnya itu dengan situasi kayak gitu itu bisa bayangin lah Mas. Dan di sudut mata ini saya ngeliat ada yang duduk di situ. Masuk apa Mas? Nggak tahu. Pokoknya ada yang duduk. Itu saya bisa keluar dari sana. Keluar nyampingnya ke jalanan itu ada pagar bambu-bambu yang udah lama dan saya tabrak gitu aja pakai badan belakang saya. Prak. Ya ada mungkin bekas paku yang nyaset, bodo amat. Saya keluar. Pas keluar itu dekat jalan langsung ada penduduk lah yang mau maghrib. Mau maghriban gitu ke masjid. Mas, oke apa sing kebon katanya, lagi ngapain sing kebon? Ibu saya siapa ini orang ngambil dibawa ke kebon. Saya nggak bisa ngomongin kejadiannya kayak apa, orang nggak bakalan percaya. Cuman akhirnya saya cerita juga, bisa kayak gitu ya, kadang-kadang direwangi itu perempuan. Itu bapak-bapak ya, bapak-bapak dengan saya lupa itu. Yang jelas dibantuin itu di belakang ada perempuan lagi yang mau sholat. Dia itu akhirnya bantuin di pedang-pedang begitulah jalan, dan memang dia juga bisa jalan, cuman dia tambah ketakutan dan mukanya pengen ngeliat ke dalam sana terus, pengen ngeliat ke dalam. Cak situ kayak gimana rasanya, bener-bener takut banget. Dan ini apa di depan apa, saya baru sebentar ada kejadian begitu tinggal di situ. Istri juga yang bawa ke tengah, siapa sosok tadi itu apa. Saya berhasil masuk ke dalam rumah dan sempat ditungguin sebentar sama ibu-ibu yang nganter. Ya wis ya Mbak, aku mau maghriban dulu. Kalau misalnya jenengan apa yang masih takut atau apa, nanti saya bisa kesini lagi katanya begitu. Cuman istri katanya nggak usah Bu, ngerepotin. Saya akhirnya sama istri saya tanyain, kamu tadi
Yang bawa ke sana siapa? Yang bawa ke kebun siapa? Tetap saya katanya. Kamu yang bawa kamu. Tapi bukan kebun. Bukan kebun gimana? Bukan puing-puing rumah. Emang bawa kemana? Aku diajak jalan-jalan. Aku kan tadi tiduran. Kamu sih mau maghrib tiduran, udah sore tiduran. Capek banget mas. Aku kan lagi kayak gini. Kamu kayak perasanya kamu datang senyum-senyum terus ngejak jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Jalan-jalan taman. Taman bunga itu banyak bunga. Indah lah kayak gitu. Dan saya di sana minta maaf selama ini udah gak jujur sama kamu. Saya pernah jadi istri itu waktu itu dengkep lagi akhirnya. Udah selingkuh sama orang lain, sama bikin kamu susah. Gak jujur kalau kontrakan itu sebenarnya di sini tuh punyanya orang tuanya. Itu saya jujur-jujuran di taman itu sama kamu dan kamu katanya nggak apa-apa. Kok bisanya aku ada di situ? Jadi ada sosok lain yang nyamar jadi saya, bawa itu saya ke sana. Bisa kayak gitu ya mas? Ya apa yang nggak bisa? Goib ya ada lah. Apalagi posisi ngandut kata orang itu. Ya banyak yang suka. Baunya itu wangi ya? Iya banyak yang suka. Terus pikiran juga, rasa bersalah. Istri juga lagi posisinya kayak gitulah mas. Iya akhirnya saya tanyain lagi, kamu tadi ngeliat gak yang di sumur? Lihat. Apa itu? Gak tahu. Perempuan rambutnya panjang banget. Akhirnya ya gak usah dipikirin. Kamu takut apa enggak? Mau pulang lagi ke rumah apa enggak? Saya tanyain begitu. Enggak, asal ada kamu enggak apa-apa. Mas, kamu orang baik banget katanya begitu. Dia ngomongnya kayak gitu terus. Sampailah ya belum malam-malam banget sekitar karena kami sama-sama capek habis makan bikin mie. Jam 9-an kami udah tidur semua. Di dalam mimpi saya itu kayak ketemu kaki saya kayak ditarik-tarik gitu loh. Mas tolong aku mas tolong aku sakit. Itu saya ngerasanya dalam padahal asli memang ditarik-tarik. Itu tarik-tarik sama istri saya taunya. Dan posisinya gimana ya, saya kan nggak ada ranjang, masih ya spring bed yang ditaruh di tanah di ubin begitu. Dan saya sama-sama tidur di atas begitu kok. Istri saya tiduran di bawah posisinya. Jadi kasihan banget lah kalau lihatnya itu pakai daster. Dia itu kakinya agak ngelempit sedikit begitu. Kayak dia itu pengen lari gitu, narik-narik kayak ada yang narik di belakang. Kaki satunya kayak ada yang narik. Itu arahnya kayak dari luar, dari pintu. Pintu masih nutup. Mas tolongin aku. Saya udah bener-bener ngantuk banget. Lihat lagi. Padahal segenting itu nggak bisa melek blas. Yang lihat lagi. Terus kerasa lagi ditarik-tarik. Akhirnya saya sebisa mungkin buat ngelawan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, la ilaha illallah. Sampai kayaknya nyebut terus lah. Saya bisa bangun dengan mata terkantuk-kantuk melihat istri saya itu. Untuk kali keduanya itu melihat di kakinya itu ada tangan lagi tarik begini, lagi tarik. Tapi cuman tangan loh, hitam, tangan bener-bener kayak berbulu lebat begitu lagi narik. Sini pergerakan kakinya istri dan itu dari arah pintu. Lah jenengan tidurnya ya di ruang tengah mas, dari arah pintu lah. Cuman kelihatannya segini toh. Berarti patah. Entah di sininya nggak kelihatan, cuman tangan tok begini. Saya langsung, astagfirullahaladzim, kamu siapa? Sebisanya itu pakai bantal waktu saya gebuk-gebuk begitu. Lepas itu langsung meluk. Mas jangan di sini lagi. Oh iya, saya lupa waktu itu belum terus terang kalau ini rumah punya mertuanya. Akhirnya malam hari waktu itu jam 11-an ya, istri minta pulang. Dan saya ngadep motor itu arahnya ke mertua dong. Saya mau pulang jangan ke situ, nggak mau pulangnya ke siapa? Ke ibunya Mas. Mintanya ke ibunya saya. Tumben banget kayak gitu loh. Bentar, Pak.
itu mintanya pulang ke rumah orang tua saya. Akhirnya saya itu, kok tumben ini ya ngajaknya pulang? Bener nggak pulang ke orang tua kamu? Enggak, ke rumah ibunya Mas. Saya pengen ketemu. Malam itu juga jam 11 malam bawa orang hamil gede, bunting gede, naik motor. Kampung saya jalannya nggak bagus, ngeri, bener-bener ngeri sedap gimana Mas. Dan rasa takut itu kejadian dari sore nyampe malam itu saya masih kebayang dan masih memberikan rasa takut buat saya juga istri. Di jalan itu masih ada yang seperti itu. Maksudnya gimana? Kami merasa ada yang mengintai, yang mengikuti, tapi memang gak ada wujud. Tapi kayak serasa naik motor pun berat. Mesin itu gak seperti biasa, motor itu berat. Cukup jauh lagi tempatnya orang tua saya. Tapi kami berhasil sampai rumah. Sampai rumah itu di pintu istri ngomong begini, Dina ngomong begini, Mas, aku kayak ada yang liatin Mas, ada yang ngikutin. Iya, aku juga sama. Akhirnya sampai rumah orang tua kaget, kita itu ketemu, itu istri langsung nangis, meluk-meluk emak saya, meluk-meluk ibu saya. Dia minta maaf segala hal yang udah dilakuin lah, udah bikin kecewa dan lain-lain pokoknya. Dan malam itu kami nggak menceritakan apapun kejadian di kontrakan, macam-macam halnya lah. Akhirnya dari ngobrol-ngobrol sama ibu saya, ditentangin sama bapak saya, waktu itu besoknya ada paman, dia lumayan orang ngerti tentang hal-hal seperti itu. Katanya nggak apa-apa, kayak gitu mah sering terjadi, makanya kamu hati-hati pikirannya. Ya kamu sendiri jadi laki-laki harus tenang, harus fokus, jangan pikir yang neko-neko. Jadi perempuan apalagi lagi hamil, jangan pikiran yang ngenes-ngenes, kesedihan yang mendalam, rasa bersalah atau yang lain-lain. Yang sudah berlalu, kamu jalani yang saat ini, pikiran yang positif-positif. Beruntung punya suami kayak ponakan saya. Ya, nanti diberesin setelah itu bocah keluar, muka-muka selamat. Terus masalah itu nanti saya bantu katanya. Akhirnya di rumah ibu tuh 2 hari, dan disitulah 2 hari itu istri lagi-lagi membuka suatu hal. Itu ternyata kontrakan itu punya mertua, punya ibu sendiri. Saya mau marah asli, saya mau marah, tapi tolong Mas, jangan pindah di situ aja, karena memang ya saya nggak pengen mertua kayak jeleknya kayak apa itu juga orang tua saya kayak gitu. Akhirnya istri ngomong kayak gitu, kami jalanin di situ, jalanin di kontrakan tersebut. Dan orang-orang di sekitar lah banyak cerita kalau kebun itu memang dulu itu rumah kosong, rumah tua, dan banyak penampakan macam-macam. Nah ini yang di kontrakan yang tadinya di depan itu 4, itu pernah ada penghuninya semua, tapi mereka ada yang kuat, ada yang betah karena sering digangguin sosok-sosok yang macam-macam. Ada orang nangis, orang duduk. Itu munculnya emang dari bangunan yang lama itu yang udah? Kalau mereka orang-orang yang ngontrak sebelumnya katanya nggak begitu. Ya pernah ada yang lihat di sumur, tapi nggak jelas. Tapi nggak ada gangguan yang sampai ke dalam kontrakan. Tapi yang paling ekstrim memang saya sama istri hari pertama aja begitu. Kesananya nggak terlalu berangsur, dan kami kayak dikasih wejangan sama paman saya ya, banyak ibadah, banyak ini pokoknya macam-macam. Malah itu berangsur-angsur mulai membaik. Dan kenapa ekstrim banget, kayak di sana itu yang penghuni situ tahu kalau kita banyak masalah pikiran, istri lagi begitu, kayak kesempatan banget loh. Kesananya nggak terlalu. Akhirnya itu singkat cerita, bocah itu keluar melahirkan, dan melahirkannya justru di rumah ibu saya. Kayak Dina itu lebih nyaman ke orang tua saya, begitulah. Terus pas ngelihat bayi, nggak tahu kenapa orang tuanya Dina itu jadi lunak, nggak kenceng kayak dulu, nggak asal ngomong. Kayak dia merasa berterima kasih sama saya. Ya udah saya nikah lagi. Akhirnya ya jadi istri sampai sekarang. Iya. Nah itu nggak sempat terbongkar itu hamilnya oleh siapa, itu nggak pernah mengungkit itu Mas? Nggak menceritakan itu. Dia Mas Iwan nggak menceritakan itu, mungkin dia juga nggak mau seperti itu diungkapinnya. Yang pasti
Setiap orang pernah punya kesalahan, meskipun saya itu termasuk yang dihianati, tapi Dan kesabarannya itu. iya, bukan sama Dina, bisa jadi saya disakiti oleh orang lain. Yang jelas wong urip pernah salah, yang penting jangan pernah diulangi hal-hal yang seperti itu. Kita memperbaiki diri, itu aja. Keren, salut buat Mas Itu aja Iwan. sih. Keren itu. Dan dia kayak biasa, malah waktu cerita ngobrol juga sama anak itu, sama bocah masih kecil, Cowok cewek. cowok. Terus yang keren padahal kata orang tuh begini, walaupun bukan anaknya, tapi kalau diingu, dirawat sama Mirip ya. mirip, dinilai mirip bang. Itulah. Jangan-jangan punya Mas Iwan tapi lupa ya bang ya. Lupa, oke, kebawa angin. Jadi bercanda. Iya. Itu aja bang ceritanya. Kak, terima kasih ya atas ceritanya Mas Iwan ya. Ya, itu saja obrolan kita kali ini. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Mungkin masih sama saya atau sama Mas Iwan. Itu saja. Ya. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.